Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dia. Waalaikumsalam, selamat siang juga Ibu Dita. Apa kabarnya hari ini Bu Dia? Alhamdulillah Ibu sehat, semangat. Iya. Bagaimana nih? Apa yang ingin kita bincangkan pada kesempatan siang hari ini? Kita punya waktu sekitar 15 menit untuk membahas apa yang ingin Bu Dia sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan ya Ibu luangkan. Kali ini saya ingin berbincang dengan Ibu untuk menemukan Ibu solusi masalah tentang masih banyaknya siswa saya yang datang terlambat ke sekolah Ibu. Jadi saya ingin mencari cara agar mereka bisa datang lebih tepat waktu lagi Bu. Baik, saya sudah mengerti. Jadi Bu Dia di sini ingin mencari solusi dari permasalahan Bu Dia, di mana siswa Bu Dia itu masih banyak yang datang terlambat ke sekolah. Seperti itu ya Bu? Nggih Bu. Ya. Mari dari permasalahan Bu Dia tersebut, mari kita coba identifikasi Bu. Kira-kira tingkat keterlambatan dari siswa Ibu itu 1-10 ada di posisi mana? Kalau dari skala itu kan 1 itu paling rendah ya Bu, maksudnya masih banyak sekali. Tapi ini di sini skala saya itu antara 3 dan 4, 3-4 Ibu. Karena masih banyak siswa yang sering terlambat Ibu. Dan ini sangat mempengaruhi proses belajar kita ya, kegiatan belajar mengajar di kelas terutama. Jadi saya ini adalah merupakan guru yang terbilang baru Bu di sekolah saya sekarang. Dulu saya mengabdi di daerah yang cukup kota lah ya, maksudnya meskipun bukan kota bener, tapi orang tua itu sangat mengedepankan pendidikan Bu. Ya. Saya itu terus terang kaget Bu. Jadi pertama datang ke situ, ya Allah kok begini gitu loh. Sangat jomplang dengan apa yang pernah saya temui di sekolah tempat saya mengabdi. Memang ya Bu ya, latar belakang masing-masing siswa berbeda ya Bu. Ya. Pekerjaan orang tua juga berbeda. Jadi saya amati Bu, saya mencari tahu kok kenapa gitu di sini anak-anak sangat jarang mementingkan sekolah gitu loh. Kepedulian terhadap sekolah itu sangat minim Bu. Dan orang tuanya itu juga tidak begitu mengarahkan anak-anaknya, seolah-olah mereka tuh ngeloske loh. Maksudnya wis lah sekarepmu gitu Bu. Ya, saya mengerti Bu bagaimana keresahan Bu Dia yang melihat situasi dan kondisi di lingkungan sekitar kurang mendukung kepada anak-anak untuk datang ke sekolah tepat waktu, begitu ya Bu? Gitu. Nah, dari situ, dari kondisi tersebut, tentu masih ada kekuatan yang Bu Dia miliki, begitu. Bagaimana menurut Bu Dia, apakah kekuatan yang Bu Dia sendiri miliki? Baik, menurut saya kekuatan yang saya miliki adalah bekerja sama ya Bu ya dengan segenap warga sekolah, terutama rekan guru dan juga kepala sekolah, untuk mencoba memberikan pemahaman Bu tentang betapa pentingnya disiplin. Di sini salah satunya adalah disiplin waktu, karena itu akan berimbas kepada hal-hal yang lain begitu menurut saya. Dan ada juga beberapa siswa yang sudah saya coba beri pengertian Bu mengenai apa itu disiplin dan apa itu efek samping atau imbas dari kamu terlambat, atau hal positif yang akan kamu dapatkan jika kamu berdisiplin gitu loh. Ya. Berarti intinya kekuatan yang Bu Dia miliki itu ada bersama dengan rekan guru gitu, bisa memberikan pemahaman kepada siswa-siswanya. Itu kekuatannya. Kekuatan tersebut memiliki peluang atau tidak untuk meningkatkan kedisiplinan dari siswa Ibu? Baik Ibu, menurut saya peluang atau kemungkinan itu ada ya Bu ya. Di antaranya dengan melibatkan, tadi sudah saya melibatkan para guru untuk memberikan pemahaman kepada siswa, dan tidak hanya siswa di kelas saya saja, tapi seluruh siswa di SD saya. Kemudian saya juga akan melibatkan orang tua Bu, melibatkan orang tua untuk membuat kesepakatan lah intinya, bahwa disiplin itu sangat baik, pasti akan berimbas baik juga untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kemudian saya juga mencoba akan membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi Bu, agar siswa lebih termotivasi lagi untuk datang ke sekolah lebih tepat waktu Ibu.
Ya, berarti Bu Ria ini ada peluang nih dengan melibatkan orang tua dan dengan memberikan pembelajaran yang lebih inovatif seperti Oke, itu. betul Ibu. Ya. Nah, dari peluang tersebut, dari peluang yang ada, apakah hambatannya? Apa ada? Baik. Kalau hambatan itu pasti ada ya Bu, setiap rencana pasti ada hambatannya atau memiliki hambatan. Jadi hambatan yang mungkin ada itu begini Ibu. Jadi banyak siswa atau ada beberapa lah hampir 50-60% Bu. Siswa di kelas saya yang saya ajar itu mereka itu tinggal di rumah hanya dengan nenek dan kakeknya Bu. Atau tetehnya atau paman dan bibinya. Jadi mereka itu dititipkan oleh orang tua kandungnya ya, maksudnya orang tua itu ayah dan ibunya kepada nenek atau paman dan bibinya Bu. Bahkan ada yang mereka hanya tinggal dengan tetehnya, rumah neneknya itu terpisah. Nah orang tua mereka atau ayah dan ibunya itu pergi ke kota gitu loh untuk merantau, untuk mencari nafkah Ibu. Itu mungkin akan menjadi suatu hambatan atau kendala Bu. Oh, berarti hambatannya itu karena banyaknya anak yang ditinggal merantau begitu ya Bu? Iya, jadi dia tidak tinggal dengan orang tuanya. Kurang seperti itu ya. Betul Ibu. Nah, menurut Bu Ria, kalau hal tersebut solusinya apa Bu? Solusi untuk iya. Jadi solusi dari hambatan yang mungkin muncul itu menurut saya berpikir untuk lebih bisa melibatkan orang tua ya Bu. Dengan intens berkomunikasi meskipun hanya lewat telepon atau WhatsApp gitu Bu. Dan yang lebih memungkinkan mungkin saya akan datang ke rumah orang tua atau ke rumah siswa tersebut ya, berkomunikasi dengan orang yang tinggal bersama dengan siswa tersebut agar lebih aktif Ibu dalam mengawasi dan memotivasi si siswa itu untuk lebih rajin berangkat ke sekolah. Terus faktor yang menyebabkan si siswa itu terlambat datang ke sekolah itu apa begitu Bu. Serta mungkin juga saya akan mengadakan kegiatan atau intinya kegiatan pembelajaran yang membuat siswa itu lebih antusias untuk datang ke sekolah. Begitu Ibu. Bagus sekali Bu, suatu langkah yang cukup positif yang bisa Ibu lakukan ya. Iya Ibu. Untuk mengatasi hambatan tersebut. Bismillah. Kemudian bagaimana nih Bu Ria merencanakan untuk mencapai tujuan? Baik, tadi kan dengan cara salah satunya adalah membuat kegiatan atau pembelajaran yang lebih menarik ya Bu, sehingga siswa tersebut bisa antusias datang ke sekolah lebih gasik atau tidak terlambat. Nah, untuk rencana yang saya sudah pikirkan atau mungkin nanti akan terrealisasi dalam waktu dekat itu yaitu bekerja sama Bu dengan rekan guru kelas lain ya, intinya kelas 1 sampai kelas 5 untuk lebih memberi pengertian tadi sudah. Selanjutnya saya juga akan menerapkan ini Bu, jam disiplin di kelas saya terlebih dahulu. Terutama saya akan mencoba di kelas saya untuk membuat jam disiplin. Jadi begini Bu, jam disiplin itu adalah program, bukan program. Jadi saya mengadakan atau membuat papan jam disiplin yang berjumlah 17 ya, siswa saya 17 orang siswa. Itu kecil Bu, jadi di satu papan itu ada 17 jam dinding, meskipun itu hanya terbuat dari stop map plastik bekas yang rada tebal itu. Nah di situ ada jarum pendek, jarum panjang. Nah saya akan membariskan siswa Bu sebelum masuk, jadi saya berangkat lebih awal. Nah kemungkinan siswa akan datang misalkan 6:30 saya sudah berada di depan kelas Bu, dan memajang atau menempelkan papan tersebut di tembok atau pintu masuk kelas. Nah nanti si siswa itu baris sesuai dengan urutan kehadiran Bu. Misalkan si Budi datang jam 6.30, otomatis dia datang pertama misalnya ya. Terus selanjutnya jadi berurutan Bu. Jadi mereka juga akan menunjukkan jarum panjang, jarum pendek di papan jam jam disiplin itu. Jadi ini nanti praktiknya seperti itu Bu. Jadi mereka akan datang sesuai urutannya berbaris, kemudian masuk satu persatu. Sebelum masuk itu menunjukkan detik dan menitnya begitu Bu. Baik Bu Ria, itu adalah rencana yang sangat bagus ya Bu. Apakah hal tersebut yang menjadi prioritas bagi Ibu dalam Tentu Ibu, untuk saat ini itu adalah prioritas utama saya karena
dengan maksudnya membuat sesuatu yang lebih menarik atau membuat sesuatu yang lebih tantangan ya untuk siswa. Jadi ada hal-hal baru yang akan dilakukan atau yang akan kita kerjakan bersama, itu menurut saya akan membangkitkan motivasi belajar mereka, karena mereka itu mungkin bosan atau merasa lah belajar kok gitu-gitu aja, nulis, baca, ulangan gitu. Jadi ini saya mencoba membuat kreasi baru agar itu menjadi sebuah pemantik untuk mereka berangkat dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Ya, luar biasa sekali Bu rencananya. Nah, dari rencana yang sudah Budia paparkan yang sangat luar biasa itu, kira-kira kapan akan dilaksanakan? Secepatnya Ibu, saya akan secepatnya melaksanakan program yang sudah saya susun ini, dan saya juga sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana hasil dari program yang akan saya lakukan tersebut, Ibu. Nah, berbicara masalah hasil nih Bu, kira-kira ukurannya apa keberhasilan dari program yang akan Budia laksanakan ini? Baik, untuk ukuran keberhasilan dari apa yang akan saya jalani mungkin dapat dilihat dari seberapa banyak ya Bu ya, siswa yang hadir tepat waktu dan bagaimana melihat semangat mereka Bu dalam mengikuti pembelajaran di kelas, begitu Bu. Wah, bagus sekali. Berarti tingkat keberhasilan tersebut bisa dilihat dari tingkat kedatangan siswa. Okay. Ya? Iya, betul. Dari apakah siswa tersebut sudah mulai berubah? Betul Ibu. Setiap rencana pasti ada tantangannya Bu. Bagaimana cara Budia menghadapi tantangan tersebut? Baik, untuk tantangan setiap program mungkin ada kemungkinan untuk gagal ya Bu, atau tidak berjalan dengan baik. Mungkin saya akan mencari alternatif solusi Bu jika rencana awal ini tidak berjalan dengan lancar Ibu. Saya juga akan sharing atau meminta pendapat ya atau masukan dari rekan guru di sekolah saya. Wah, bagus sekali Bu. Bagaimana komitmen dari rencana Budia atas aksi yang akan Budia lakukan ini? Baik, untuk komitmen dari rencana yang sudah saya buat, saya berkomitmen sepenuh hati Bu untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha menciptakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lebih menarik lagi agar siswa lebih menyadari. Maksudnya bahwa sekolah itu asyik, sekolah itu penting begitu Ibu, dan lebih mengena. Begitu. Ya, bagus sekali komitmen dari Budia ini. Siapa yang bisa membantu Budia untuk menjaga komitmen tersebut? Baik, untuk siapa sajakah orang yang dapat membantu saya menjaga komitmen ini, di antara lain yang saya sudah pikirkan ya tentunya guru-guru dan juga orang tua Ibu, terutama orang tua. Orang tua juga harus kita ajak ya untuk bisa mendukung apa yang sudah diprogramkan begitu Ibu. Terus tindak lanjut Budia setelah sesi coaching ini selesai bagaimana? Tindak lanjutnya saya akan terus memantau Ibu perkembangan rencana ini, dan mungkin lain waktu saya akan berbicara dengan Ibu kembali jika ada hal yang perlu diskusikan. Itu hebat ya Bu. Saya percaya bahwa rencana yang sudah Ibu susun, rencana yang sudah Budia buat ini pasti akan ada perkembangannya, akan ada perubahannya kepada Amin. Ya. Dan jika Budia masih ingin berbincang, ya tentu saja mari kita berbincang bersama untuk menemukan solusinya bersama, seperti itu ya Bu. Terima kasih ya Ibu atas dukungannya. Saya sangat menghargai dukungan yang Ibu berikan. Ya, tidak masalah. Semoga dari apa yang sudah Budia paparkan, rencana aksi yang sudah Budia paparkan dan sudah Budia rencanakan ini dapat membawa perubahan ke arah yang lebih positif terkait dengan tingkat kedatangan siswa yang terlambat ke sekolah semakin menurun. Amin. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan Budia juga bersama dengan orang tua, bersama dengan siswa, bersama dengan guru-guru lain dapat menjaga komitmen yang sudah dibuat bersama-sama ya Bu. Siap. Nggih Bu, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.